Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Safira Ayu Ramadan, yang kedua Sri Ayu Rejeki Silaban, yang ketiga Tara Aisyah Puspita, yang keempat Theodor Sibuea, yang kelima Jafira Afkarina Salsabila, yang keenam Jurotul Munawaro. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang berikut. Pasar keuangan atau financial market adalah lembaga tempat di mana orang yang ingin menyimpan dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam. Dua pasar keuangan yang paling penting dalam perekonomian adalah pasar saham dan pasar obligasi. Pasar obligasi atau bond adalah surat utang yang menyatakan kewajiban-kewajiban pihak peminjam kepada pihak pemegang obligasi tersebut. Secara sederhana, obligasi adalah sebuah instrumen utang. Obligasi menyebutkan keterangan waktu pinjaman yang akan dibayar, yang disebut dengan tanggal jatuh tempo, dan besarnya bunga yang akan dibayar secara periodik hingga pinjaman tersebut jatuh tempo. Ada 3 karakteristik dari obligasi, yaitu yang pertama, jangka waktu. Lamanya waktu hingga suatu obligasi jatuh tempo. Ada obligasi yang memiliki jangka waktu yang pendek, seperti beberapa bulan. Namun ada juga obligasi yang memiliki jangka waktu selama 30 tahun. Yang kedua, resiko kredit. Kemungkinan bahwa pihak peminjam akan tidak sanggup membayar sebagian bunga atau utang pokok. Ketidaksanggupan membayar disebut dengan cedera janji. Peminjam uang dapat mencederai janji pinjamannya dengan menyatakan bangkrut. Yang ketiga, perlakuan pajak. Cara undang-undang pajak memperlakukan bunga yang diperoleh dari obligasi. Bunga dari sebagian besar obligasi adalah penghasilan kena pajak, sehingga pemilik obligasi harus membayar sebagian bunga yang diperolehnya untuk pajak penghasilan. Sistem keuangan adalah kelompok institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lainnya. Tabungan dan investasi adalah unsur kunci bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan suatu bagian dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup suatu negara. Sistem keuangan disusun oleh beragam lembaga keuangan yang membantu dalam mengordinasikan penabung dan peminjam. Sebagai pendahuluan dari analisis kekuatan ekonomi yang mendorong sistem keuangan, maka kita perlu membahas hal terpenting dari lembaga tersebut. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, pasar keuangan, dan yang kedua, perantara keuangan. Yang selanjutnya adalah pasar saham. Cara lain bagi Intel untuk mengumpulkan dana guna membangun pabrik semikonduktor barunya adalah dengan menjual saham perusahaannya. Saham mencerminkan kepemilikan suatu perusahaan sehingga mewakili hak atas sebagian keuntungan perusahaan. Penjualan saham untuk mengumpulkan uang dinamakan dengan pembiayaan ekuitas, sedangkan penjualan obligasi disebut dengan pembiayaan utang. Jika dibandingkan dengan obligasi, saham menawarkan resiko yang lebih besar ataupun balik modal yang besar pula kepada pemegangnya. Setelah suatu perusahaan menerbitkan saham dengan menjual saham-sahamnya kepada publik, saham-saham ini dijual belikan antara para pemegang saham dalam bursa saham yang diorganisasikan. Bursa saham paling penting di Asia adalah Tokyo Stock Exchange, Stock Exchange of Singapore, dan Hong Kong Stock Exchange. Harga saham yang diperjualbelikan di bursa saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham-saham tersebut di perusahaan-perusahaan. Ketika orang-orang menjadi optimis mengenai masa depan suatu perusahaan, mereka akan menaikkan permintaan mereka terhadap saham perusahaan tersebut, sehingga permintaan mereka pun menaikkan harga saham. Hal itu juga berlaku pada sebaliknya. Berbagai indeks saham tersedia untuk mengawasi keseluruhan level harga saham. Indeks harga saham dihitung sebagai rata-rata kelompok harga saham. Indeks saham paling terkenal adalah Dow Jones Industrial Average yang didasarkan pada harga saham 30 perusahaan besar di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga perantara keuangan.
Lembaga-lembaga perantara keuangan adalah lembaga tempat di mana penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana kepada peminjam. Istilah perantara melambangkan peran lembaga-lembaga keuangan. Dua perantara keuangan yang paling penting adalah bank dan reksadana. Yang pertama adalah bank. Tugas utama sebuah bank adalah menerima tabungan dari orang-orang yang ingin menyimpan uang dan memberikan tabungan tersebut untuk memberikan pinjaman kepada peminjam. Penabung akan mendapatkan bunga dari bank dan peminjam akan mendapat beban bunga sedikit lebih tinggi dari penabung. Selain itu, bank juga membantu dalam menciptakan aset istimewa yang dapat digunakan oleh orang-orang sebagai alat tukar, seperti cek. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah sebuah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menggunakan hasilnya untuk membeli portofolio saham dan obligasi. Jika nilai portofolionya naik, pemegang saham akan memperoleh keuntungan dan begitu juga sebaliknya. Keuntungan utama dalam reksadana adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit dapat melakukan diversifikasi. Nilai satu saham atau obligasi terikat pada keuntungan sebuah perusahaan, sehingga menahan saham atau obligasi sangatlah beresiko. Keuntungan lainnya yang diklaim oleh perusahaan-perusahaan reksadana adalah reksadana memberikan rakyat biasa akses pada keterampilan manajer keuangan profesional. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tabungan dan investasi dalam perhitungan pendapatan nasional. Lembaga-lembaga yang membentuk sistem ini adalah pasar global, pasar saham, bank dan reksadana yang berperan untuk mengordinasikan tabungan dan investasi ekonomi. Yang selanjutnya adalah beberapa identitas penting. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB, adalah pendapatan total dalam suatu perekonomian dan pengeluaran total dari hasil barang dan jasa ekonomi. Dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah E kurang M, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government atau belanja pemerintah, E adalah ekspor, dan M adalah impor. Perekonomian dibagi atas dua, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Secara khusus, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan barang dan jasa internasional, tidak juga terlibat dengan peminjaman dan pemberian pinjaman uang internasional. Yang kedua adalah perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang berinteraksi dengan perekonomian lainnya di dunia. Y sama dengan C tambah I tambah G. Persamaan ini menyatakan bahwa PDB adalah penjumlahan konsumsi, investasi, dan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Y kurang C kurang G sama dengan I. Sisi kiri persamaan, di mana Y kurang C kurang G adalah penghasilan total dalam perekonomian ini yang tersisa setelah dibayarkan untuk konsumsi dan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan S sama dengan I adalah persamaan ini menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi. S sama dengan Y kurang C kurang G atau S sama dengan Y kurang T kurang C ditambah T kurang G. Tabungan swasta atau private saving adalah sisa jumlah penghasilan yang dimiliki oleh rumah tangga setelah membayar pajaknya dan membayar konsumsinya. Secara khusus, karena rumah tangga menerima penghasilan sebesar Y, membayar pajak sebesar T, dan membelanjakan sebesar C untuk konsumsi, tabungan swasta adalah Y kurang T kurang C. Tabungan publik atau public saving adalah sisa jumlah pemasukan pajak yang dimiliki oleh pemerintah setelah menggunakan untuk keperluan belanja. Pemerintah menerima pajak T dari pemasukan pajak dan mengeluarkan G untuk barang dan jasa. Makna tabungan dan investasi. Sebagian besar orang-orang menggunakan istilah makna tabungan dan investasi ini dengan secara kasual dan dengan saling bergantian. Sebaliknya, pakar ekonomi makro yang menghitung pendapatan nasional menggunakan istilah ini secara hati-hati dan tidak mempermasalahkannya. Seperti sebuah contoh, anggaplah J memperoleh pemasukan lebih daripada yang ia keluarkan dan menyimpan penghasilan yang tidak ia belanjakan di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi atau beberapa saham dari perusahaan. Karena penghasilan J melampaui konsumsinya, ia menambahkan jumlah tabungan nasional. J dapat berpikir bahwa dirinya berinvestasi uangnya. Tetapi pakar ekonomi makro menyebut tindakan J ini sebagai menyimpan
tapi bukan investasi. Dalam bahasa ekonomi makro, investasi mengacu pada pembelian modal baru, seperti peralatan atau bangunan. Identitas perhitungan S sama dengan I, menunjukkan bahwa tabungan dan investasi adalah sama untuk perekonomian secara keseluruhan. Hal ini tidaklah harus benar untuk setiap rumah tangga atau perusahaan. Pasar dana pinjaman. Lembaga-lembaga keuangan penting dalam perekonomian dan peran ekonomi makro siap membangun sebuah model pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pasar keuangan mengkoordinasikan tabungan dan investasi keuangan. Model ini memberikan kita alat untuk menganalisis beragam kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Pasar dana pinjaman bisa disebut dengan market for loanable funds. Di sini semua peminjam pergi ke pasar ini untuk memperoleh pinjaman uang. Dengan demikian, istilah dana peminjam mengacu pada semua pendapatan yang telah dipilih oleh orang-orang untuk disimpan dan dipinjamkan daripada digunakan untuk konsumsi sendiri. Tujuan di sini adalah dapat tidak mengindahkan keberagaman lembaga keuangan tersebut dan menganggap bahwa perekonomian memiliki satu pasar keuangan. Permintaan dan penawaran untuk dana pinjaman. Pasar dana pinjaman dalam perekonomian, sebagaimana pasar lainnya, diatur oleh permintaan dan penawaran. Penawaran dana pinjaman dari orang-orang yang memiliki penghasilan ekstra yang ingin mereka pinjamkan. Pemberian pinjaman ini dapat terjadi secara langsung, seperti ketika rumah tangga membeli sebuah obligasi dari suatu perusahaan. Secara tidak langsung, seperti ketika sebuah rumah tangga menabung di bank yang pada gilirannya menggunakan dana tersebut untuk dipinjamkan. Kedua kasus ini, tabungan adalah sumber penawaran dana pinjaman. Permintaan terhadap dana pinjaman datang dari rumah tangga dan perusahaan ingin meminjam uang untuk investasi. Contohnya adalah perusahaan yang meminjam uang untuk membeli peralatan baru atau membangun pabrik. Dalam kasus ini, investasi adalah sumber permintaan dana pinjaman. Suku bunga adalah harga pinjaman. Suku bunga melambangkan jumlah yang dibayarkan pihak pinjaman untuk pinjaman dan jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman tabungannya. Kurva permintaan dana pinjaman melandai ke bawah, sedangkan kurva penawaran dana pinjaman melandai ke atas. Penyesuaian suku bunga pada titik keseimbangan terjadi karena alasan yang umum. Jika suku bunga lebih rendah daripada titik keseimbangan, jumlah dana pinjaman yang ditawarkan akan lebih sedikit daripada jumlah dana pinjaman yang diminta. Sebaliknya, jika jumlah suku bunga lebih tinggi daripada titik keseimbangan, jumlah dana pinjaman yang ditawarkan akan melampaui jumlah dana pinjaman yang diminta. Dengan demikian, suku bunga mendekati titik keseimbangan di mana permintaan dan penawaran dana pinjaman benar-benar seimbang. Pakar ekonomi membedakan suku bunga nyata dan suku bunga nominal. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang biasanya dilaporkan penghasilan moneter untuk tabungan dan biaya pinjaman. Suku bunga nyata adalah suku bunga nominal yang disesuaikan dengan inflasi. Suku bunga nyata sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran dana pinjaman bergantung pada suku bunga nyata, bukan suku bunga nominal. Dan keseimbangan pada figur 1 harus diinterpretasikan sebagai penentuan suku bunga nyata dalam perekonomian. Model permintaan dan penawaran dana pinjaman ini menunjukkan bahwa pasar keuangan berjalan sebagaimana pasar lainnya dalam perekonomian. Kita dapat menggunakan analisis pasar dana pinjaman untuk menelaah beragam kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tabungan dan investasi ekonomi. Dengan menggunakan ketiga
tahap, yaitu yang pertama kita memutuskan apakah kebijakan tersebut menggeser kurva penawaran atau kurva permintaan. Kedua, kita menentukan arah pergeseran tersebut. Dan yang ketiga, kita menggunakan diagram permintaan dan penawaran untuk melihat bagaimana keseimbangan ini berubah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan dari permintaan dan penawaran untuk dana pinjaman. Kebijakan yang pertama yaitu insentif untuk menabung. Tingkat tabungan yang rendah dapat menjadi permasalahan yang besar karena tabungan adalah faktor penentu jangka panjang yang penting dari produktivitas suatu negara. Jika suatu negara memiliki tabungan yang rendah, maka tingkat pertumbuhan PDB tidak akan naik. Salah satu dari 10 prinsip ekonomi yaitu orang memberikan reaksi terhadap insentif. Di sini kenapa saya memilih itu? Karena banyak pakar ekonomi menggunakan prinsip ini menunjukkan bahwa masih banyak negara yang tingkat tabungannya masih rendah. Contohnya Filipina, Brazil, Vietnam, dan masih banyak lagi. Salah satu faktor penyebab beberapa negara tersebut memiliki tingkat tabungan yang rendah dikarenakan terdapat undang-undang pajak sehingga membuat masyarakat enggan untuk menabung. Contohnya saja, seseorang berusia 25 tahun menabung $1 dan membeli surat obligasi 30 tahun yang memberikan suku bunga 9%. Tetapi jika ada pajak, bunga tersebut dikenakan pajak sebesar 3% sehingga suku bunganya hanyalah 6%. Sehingga uang yang sebelumnya $1.000 akan menjadi $5.743 setelah 3 tahun. Hal ini berbeda jauh dari ketika pendapatan tersebut tidak dikenakan pajak. Pajak dari penghasilan bunga secara substansial mengurangi imbalan masa datang dari tabungan masa kini dan akibatnya mengurangi insentif bagi orang-orang untuk menabung. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, pakar ekonom mengajukan reformasi sistem pajak untuk mendorong tabungan yang lebih besar dengan cara pajak konsumsi. Pajak konsumsi merupakan pajak penjualan yang digunakan oleh banyak negara sekarang ini sebagai sumber pendapatan. Selain pajak konsumsi, terdapat perhitungan pensiun yang memungkinkan orang-orang untuk melindungi tabungan dari pajak. Dampak insentif tabungan di pasar dana pinjaman. Pada kurva kenaikan penawaran dana pinjaman, perubahan pada undang-undang perpajakan mendorong orang-orang untuk mendukung lebih banyak akan menggeser kurva penawaran dana pinjaman ke kanan dari S1 ke S2. Sebagai hasilnya, suku bunga keseimbangan akan jatuh dari bunga yang lebih rendah akan menstimulasi investasi seperti pada kurva. Suku bunga keseimbangan jatuh dari 5% menjadi 4%. Dan jumlah keseimbangan dana pinjaman yang disimpan dan diinvestasikan naik dari $1.200 menjadi $1.600. Selanjutnya, kebijakan yang kedua yaitu insentif untuk melakukan investasi. Dampak reformasi pajak pada pasar dana pinjaman. Pada kurva kenaikan permintaan dan dana pinjaman, jika pengendalian kredit pajak investasi mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak, permintaan dana pinjaman akan naik. Sebagai hasilnya, suku bunga keseimbangan akan naik dan suku bunga yang lebih tinggi akan menstimulasi tabungan. Di sini kita kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Jika suku bunga keseimbangan naik dari 5% menjadi 6% dan jumlah keseimbangan dana pinjaman yang disimpan dan diinvestasikan naik dari $1.200 miliar menjadi $1.400 miliar. Menjelaskan tentang bab selanjutnya yaitu kebijakan 3 tentang defisit dan surplus anggaran pemerintah. Defisit anggaran adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajaknya. Pada saat itu, defisit anggaran diberi dana oleh pemerintah melalui peminjaman di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah pada masa lalu disebut juga dengan utang pemerintah. Surplus anggaran adalah kelebihan pendapatan pajak dibandingkan dengan belanja pemerintah. Dapat digunakan untuk membayar kembali beberapa utang pemerintah. Ada 3 langkah untuk menganalisis dampak defisit anggaran. Yang pertama adalah kurva mana yang akan bergeser ketika pemerintah mulai mengalami defisit anggaran. Perubahan saldo anggaran pemerintah mencerminkan perubahan pada tabungan publik, penawaran, dan dana pinjaman. Yang kedua adalah kemanakah kurva penawaran tersebut akan bergeser.
Ketika pemerintah mengalami defisit anggaran, tabungan publik adalah negatif. Hal ini mengurangi tabungan nasional juga. Yang ketiga adalah membandingkan keseimbangan baru dan lama. Pada saat defisit anggaran mengurangi penawaran dana pinjaman, suku bunga akan naik dan akan lebih tinggi. Kemudian dapat mengubah perilaku rumah tangga dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar peminjaman uang. Penurunan investasi yang diakibatkan oleh pinjaman yang dilakukan pemerintah disebut dengan pembatasan paksa atau crowding out. Kesimpulannya adalah, ketika pemerintah mengurangi tabungan nasional dengan menjalankan defisit anggaran, suku bunga akan naik dan investasi akan menurun, karena investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Defisit anggaran, pemerintah akan mengurangi pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan surplus anggaran dapat menaikkan permintaan dana pinjaman, mengurangi suku bunga, dan menstimulasi investasi, yang dijelaskan oleh tabel berikut. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu utang pemerintah Filipina. Utang negara Filipina telah diungkapkan sebagai persentase PDB dan telah naik turun sejak tahun 1990 dari 53% pada 1996 hingga hampir 80% pada 1993 dan 2004. Pada tahun 2006, utang pemerintah sebesar 64% PDB. PDB adalah ukuran kasar dari basis pajak pemerintah. Rasio utang PDB yang menurun menandakan bahwa kewajiban utang pemerintah menyusut jika dibandingkan dengan kesanggupannya untuk menaikkan pendapatan pajak. Pada tahun 2006, upaya pemerintah Filipina untuk memperbaiki posisi keuangan dengan menaikkan pajak untuk mengumpulkan pendapatan dan memotong pengeluaran tidak sia-sia. Utang pemerintah Filipina disebabkan oleh ketidaksanggupan pemerintah untuk menaikkan rasio pendapatan pajak PDB secara memadai untuk mendanai kebutuhan populasi secara cepat, yang hampir semuanya diakibatkan oleh korupsi dan sistem pajak yang tidak efisien. Terima kasih dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf ada bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.